pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita menaikkan kidung jemaat nomor 21 bait 1, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima pembacaan hukum kasih dari 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jemaat yang terkasih, berdasarkan hukum kasih ini, maka kita sadar akan kekurangan kita yang tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Maka marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu
kepada roh orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah diambilkan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selanjutnya kita menerima petunjuk hidup baru yang dibacakan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Allah. Kita telah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk itu marilah kita menyatakan kesanggupan kita untuk kita mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita memujikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 370 bait 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa, doa kami layankan. Tuhan Allah yang rahmani, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Hari lepas hari telah kami lalui, kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas pekerjaan dan juga pelayanan kami dengan baik, semua hanya karena campur tangan Tuhan. Berkat-Mu senantiasa mengalir di hidup kami, meskipun saat ini kami berhadapan dengan situasi yang sulit, tetapi tangan Tuhan tetap bekerja atas kami semuanya, sehingga kami boleh dicukupkan atas segala sesuatu. Ya Tuhan, saat ini kami merasakan sukacita yang luar biasa, karena Tuhan memperkenankan kami untuk kami dapat beribadah. Berkatilah ya Tuhan peribadatan saat ini, sehingga dapat berjalan dengan baik, dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan, Engkau memakai peribadatan saat ini sebagai sarana untuk Tuhan memelihara iman dan keselamatan kami, sehingga inilah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami
untuk kami nantinya ada dalam ibadah yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kami sehari-hari. Sebagai umat Tuhan, kami senantiasa dapat memancarkan kasih Tuhan bagi sesama kami. Ya Allah surgawi, kami saat ini mengingat kondisi saudara-saudara kami yang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk anak Larasati Pramono kelompok Cengklik 4 yang saat ini sakit demam berdarah dan dirawat di Rumah Sakit Merayat Minulyo. Kami juga berdoa untuk Ibu Utami Darmono kelompok Mbibes Lur 7 yang dirawat di Rumah Sakit Muwardi, Bapak Mujiarso kelompok Mbibes Baru 3, dan Bapak Daniel Sukiman kelompok Mojosongo 3. Berkatilah ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit ini, jamah mereka dengan bilur-bilur-Mu yang penuh kuasa, sehingga dapat mengalami mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Ya Allah, saat ini kami berdoa untuk kehidupan keluarga Kristen dimanapun berada. Engkau senantiasa memelihara kehidupan berkeluarganya, sehingga selalu hidup di dalam kasih dan keharmonisan. Berkati apa yang menjadi pekerjaan mereka, tugas dan tanggung jawabnya, serta pendidikan anak-anak. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan senantiasa menguasai kehidupan keluarga Kristen, sehingga keluarga Kristen selalu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia, Tuhan pulihkan kondisi bangsa dan negara kami, sehingga dapat normal kembali. Kami dapat merasakan kegembiraan karena Tuhan melakukan pekerjaan dahsyat untuk bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga ada damai sejahtera Tuhan yang selalu menguasai bumi pertiwi ini. Di tengah-tengah pandemi corona yang kami hadapi saat ini, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah tempat kami menyerahkan setiap hidup kami. Engkau adalah kota benteng kami, sumber pertolongan kami, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat untuk kami semuanya, dan kami akhirnya dapat merasakan shalom Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami semuanya. Mampukanlah pemimpin bangsa dan negara kami untuk dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan lancar, menata segala sesuatu yang berkaitan dengan regulasi pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga dijauhkan dari kekacauan dan kerusuhan. Tuhan dekatkan dengan kerukunan, persatuan, dan kesatuan untuk bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis dimanapun berada yang kondisinya terus berjuang di garda terdepan melawan penyakit COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang memberikan kemampuan dan keselamatan untuk setiap tenaga medis, sehingga semuanya dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Ya Allah, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu di sini, GKJ Mbibes Luhur Surakarta. Berkatilah kehidupan berjemaat di GKJ Mbibes Luhur Surakarta. Berhadapan dengan situasi yang berbeda, kami masih harus beradaptasi dengan segala kondisinya. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara kehidupan jemaat-Mu di GKJ Mbibes Luhur Surakarta, sehingga GKJ Mbibes Luhur juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa syafaat kami. Dan saat ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Allah, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya ketika pewartaan firman Tuhan saat ini memanggil kami untuk tetap beriman, dan kami bisa bersaksi dan bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk kami yang memberitakan firman-Mu, Tuhan Engkau memampukan kami, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Allah, sehingga tugas pelayanan ini dapat kami lakukan dengan lancar
dan apapun yang kami sampaikan, semuanya surut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah atas kami semuanya, karena saat ini kami telah siap untuk mendengarkan. Inilah yang menjadi doa kami, sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan ampuni dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja Gereja, Sang Penebus dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Injil, Yohanes 14, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke dalam tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, baik, senantiasa diberkati oleh Tuhan, amin. Ada yang merasa gelisah Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perhatikan, arti kata gelisah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak tentram, khawatir, ini berkaitan dengan hati. Tidak tenang, ini berhubungan dengan hal tidur, dan juga merasa cemas.
Sehingga kalau dalam hari-hari ini Bapak Ibu Saudara merasa tidak tentram, hati selalu khawatir dengan anak yang bekerja di luar kota, khawatir dengan kondisi saat ini, mau tidur tidak tenang, berpikir terus-menerus seakan-akan tidak ada jalan keluar dan akhirnya muncul kecemasan. Itu artinya kita sudah dikuasai oleh yang namanya kegelisahan. Kita bersyukur pada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pewartaan firman Allah di sini menjadi sumber kekuatan kita ketika mungkin kita dikuasai oleh kegelisahan. Adapun bacaan Injil di minggu ini menceritakan tentang dialog Yesus dengan muridnya. Di dalam dialog Yesus dengan muridnya, ada hal yang ingin ditunjukkan, yaitu Tuhan Yesus bermaksud untuk menghentikan kegelisahan yang sudah terjadi di dalam diri para murid saat itu. Kegelisahan para murid Yesus itu merupakan dampak dari kekhawatiran mereka karena perkataan Yesus sebelumnya, di mana Yesus mengatakan di pasal 13 di dalam Injil Yohanes akan ada seorang dari para murid, seorang dari mereka yang nantinya mengkhianati dia. Dan juga perkataan Yesus berkaitan dengan dia akan meninggalkan para murid. Tentu kondisi para murid saat itu mereka gelisah, khawatir ditinggal oleh sosok yang selama ini diikuti. Para murid sudah meninggalkan segala sesuatu dalam hidup mereka untuk mengikut Yesus. Sosok yang dipercayai sebagai Mesias, Nabi, Guru di hidup mereka. Tetapi Yesus mengatakan, akan tiba saatnya aku akan meninggalkan kamu. Tentu ini adalah hal yang manusiawi kalau para murid akhirnya merasakan kegelisahan. Berkaitan dengan menghadapi situasi para murid yang gelisah, Yesus kemudian mengucapkan kalimat peneguhan yang menjadi solusi bagi kegelisahan para murid saat itu, di mana Yesus mengatakan untuk mereka mempercayai Allah dan mempercayai dirinya. Kalimat peneguhan yang Yesus ucapkan tidak hanya memberikan solusi terhadap kegelisahan para murid, tetapi juga hendak menyatakan kesetaraan antara Yesus dengan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca di minggu ini menjadi teks penghiburan yang memberikan ketenangan bagi para murid. Martin Luther pernah menyebutkan kalau bagian ini adalah khotbah terbaik dan paling menghibur yang pernah disampaikan Tuhan Yesus di bumi. Harta dunia tidak dapat membelinya. Ayat-ayat ini menjadi dasar untuk tetap tenang, bukan hanya bagi para murid, tetapi juga kita saat ini. Jika saudara berada pada titik dalam hidup saudara, di mana saudara berpikir, sudah habis hidupmu, sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat lagi di mana saudara merasa tenang, saudara pasti akan menemukan ketenangan dan kedamaian, ketentraman ketika saudara membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14, di mana Tuhan Yesus menghibur kita melalui 4 hal. Yang pertama, jangan gelisah, percayalah. Situasi hidup yang buruk bisa membuat hati kita terarah pada segunung masalah. Ketika kita berhadapan pada masalah, seakan-akan sudah tidak ada lagi situasi yang membuat kita aman. Namun firman Tuhan hari ini memberitahu kita semuanya bahwa Yesus adalah Gembala Agung kita. Dialog tentang rumah Bapa menguatkan kita untuk kita percaya akan kehadirannya, percaya akan janjinya.
percaya akan mujizatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Menghibur setiap dari kita bahwa kita harus percaya kepada Allah dan kepada Yesus, sehingga kita pasti tidak akan gelisah. Yang kedua, Yesus menghibur kita dengan perkataannya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita tidak perlu tahu bagaimana caranya sampai ke sana, karena Yesus akan mendapatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara mungkin pernah pergi ke suatu kota. Ketika Bapak, Ibu bingung dengan tempat yang akan dituju, Bapak, Ibu bertanya kepada orang. Kemudian orang asing itu mengatakan, ayo ikuti saya akan membawamu ke sana. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan arah, tetapi Dia yang akan membawa kita ke rumah Bapa. Karena Yesus adalah jalan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibawa oleh Yesus ke tempat yang penuh ketentraman. Kita tidak perlu memerlukan peta. Yang kita perlukan adalah percaya kepada Yesus. Yesus juga mengatakan kalau Dia adalah kebenaran. Yang menjadi catatan kita di sini adalah Yesus tidak mengatakan, aku mengajarkan kepada engkau kebenaran. Tidak. Tetapi Yesus mengatakan kalau dirinya adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran yang sejati. Sehingga kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita pasti akan memperoleh jaminan tentang hidup yang selalu dikuasai akan kebenaran yang sejati. Yesus juga mengatakan bahwa akulah hidup. Mengingatkan kita bahwa Dia adalah satu-satunya sumber dan pemberi kehidupan. 3 frase kata ini, jalan dan kebenaran dan hidup, menjadi cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus supaya para murid tahu bahwa Yesuslah orangnya. Yesuslah satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya. Dalam keadaan apapun juga, kita berusaha jangan seperti Thomas yang masih terus ragu-ragu, yang masih terus kondisinya tidak percaya. Tetapi percayalah kalau Yesus memang layak untuk dipercaya. Yang ketiga adalah lakukanlah pekerjaan bagi Bapa. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Filipus. Ketika Filipus bertanya kepada Tuhan berkaitan dengan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Artinya Filipus belum sampai kepada pengetahuan kalau Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus. Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Berhadapan dengan Filipus yang bertanya demikian, Yesus mengingatkan kepada Filipus supaya Filipus mengingat kembali selama ini apa saja yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jikalau Filipus belum percaya, percayalah akan pekerjaan yang selama ini kulakukan. Lihatlah mujizat yang selama ini Yesus lakukan. Lihatlah perkara yang dahsyat yang selama ini Yesus lakukan. Karena nanti engkau juga akan melakukannya sama seperti aku. Ada mandat dari Tuhan Yesus berkaitan ketika kita hidup di dalam percaya.
Ketika kita percaya, ketika kita beriman, iman inilah yang memberikan daya kekuatan bagi kita untuk terus melangkah dan melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus, yaitu kita bekerja bagi Allah, mewartakan keselamatan dan berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Ini tema khotbah di minggu ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Mari kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya ketoke Kristen, kelihatannya Kristen, tapi tidak ada aksi yang nyata dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan dengan mulut kita, aku Kristen, ada iman kita kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya kemudian kita pasif menerima keselamatan dari Allah. Karena tema ini mengingatkan kita ada iman, beriman. Kita juga harus bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah di minggu ini mendorong setiap orang percaya untuk kembali meneguhkan iman mereka sehingga tetap bisa bersaksi dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tanpa iman, maka kita bisa mudah kalah dan menyerah, khususnya ketika kita menghadapi masalah, apalagi dalam situasi pandemi corona saat ini. Tanpa iman, kita pasti sudah tidak berdaya. Imanlah yang memampukan kita untuk terus bersaksi dan mewartakan kasih Allah bagi dunia ini. Untuk itu marilah kita menguatkan iman kita dengan kita memujikan nyanyian dari Kidung Pasamuan Kristen yang lama. Nomor 127, kita nyanyikan bait yang pertama, Pangandel. Kiranya lagu ini bisa tetap membuat kita terus menghidupi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Seperti firman-Nya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan pasti selalu berkarya dalam hidup kita. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak, saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah pagi ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 20 dan 21. Demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Di dalam kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 218 bait yang pertama, bersukacita senantiasa. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa. Dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, Engkau sumber berkat, sumber pertolongan kami. Di pagi ini Tuhan kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan kami bisa mengikuti ibadah pagi ini dengan baik. Firman Tuhan yang sudah kami terima menguatkan iman kami ya Tuhan. Kami tidak khawatir karena kami mempunyai Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Rani Sukmawati SSI yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati apa yang menjadi kerinduannya. Bapa kami yang di surga, kami juga mengucap syukur, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, biarlah persembahan ini bisa untuk memuliakan nama-Mu di gereja kami, GKJ Mibis Luhur. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati kesabaran, hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan sudah memberkati ibadah pagi ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Jikalau di dalam kami mengikuti ibadah ini ada dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan-Mu. Bapa, kami juga akan berdoa seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Kita menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 424 bait pertama, Yesus menginginkan daku. Bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, marilah kita mengakui iman dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat yang terkasih, ibadah saat ini telah usai. Untuk itu marilah kita kembali ke kehidupan kita. Kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan saudara diutus menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.